Welcome back. Selamat datang di Kotak Masalah Channel. Di video kali ini saya akan membahas Matinovsky Gambit. Permainan diawali dengan pion E4, hitam pion B6, kita balas pion D4, hitam gajah B7, sekaligus mengancam pion dan kita balas dengan gajah ke D3, melindungi pion. Hitam pion F5, Matinovsky Gambit. Di sini hitam punya dua keinginan ya teman-teman. Pertama, kalau kita skak ya teman-teman, maka tidak ada jalan untuk hitam kecuali pion melindungi maju ke G6. Dan setelah menteri ke G5, maka gajah mengancam menteri sekaligus gajah akan gratis. Kita mundur ke G3 dan gajah mendapatkan gajah yang gratis. Dan nantinya sekaligus akan memakan pion dan benteng gak akan gratis. Tapi teman-teman tidak apa-apa, kita lanjutkan dengan pion kali pion. Setelah gajah kali pion dengan nantinya memakan benteng, maka kita pion kali pion. Otomatis benteng gratis ya, tidak disia-siakan, dan kita ancam kembali bentengnya. Di sini hitam tentunya tidak akan menyanyiakan lagi hal yang gratisan ya teman-teman. Dengan gajah kali pion, langsung saja kita sekak ya. Sekak. Di sini raja tidak bisa bergerak kecuali hanya dimakan dengan pion kali gajah. Dan setelah kali pion maka sekak mat. Atau misalkan di posisi ini raja membuka jalan kabur dengan membuka pion, makan saja bentengnya sekaligus promosi. Dan di sini kuda tidak akan bisa lari. Yang jelas di sini putih pasti akan banyak mendapatkan keuntungan. Oke teman-teman, kita kembali ke posisi seperti ini. Dan setelah hitam menawarkan gambit, kita terima penawaran gambit dari hitam. Kemudian setelah gajah memakan pion dan jelas benteng kita di H1 ini tidak bisa bergerak, dan kita langsung sekak. Teman-teman, di sini hitam tidak mungkin lari ya rajanya, kecuali hanya dengan tutup dengan pion naik ke G6. Kita makan saja pionnya dengan pion. Di sini gajah hitam tidak mungkin makan benteng. Jika gajah memaksa makan benteng, maka sekak mat. Di posisi ini gajah hitam harus menunda memakan benteng ya teman-teman, dengan memindahkan kudanya mengancam menteri putih seter. Tapi kita biarkan saja ancaman kuda hitam dan kita makan pion sekaligus sekak. Jelas di sini kuda makan menteri dan sekak mat. Atau juga bila dengan pion makan pion, maka sekak mat juga bisa dengan gajah atau dengan menteri ya teman-teman. Atau bila hitam di sini membuka pion dengan E6 dan kita jalankan seperti tadi ya, dengan pion naik sekaligus sekak. Sini raja hanya bisa ke E7 dan kita sekak dengan gajah. Dan mau tidak mau kuda harus menutup. Selanjutnya ya kalian makan saja benteng sekaligus promosi menteri. Dan di sini kuda tidak bisa kemana-mana ya teman-teman. Dan di sini jelas ya putih akan menang dengan telak teman-teman. Ya misalkan gajah makan benteng, menteri sekak kali kuda, raja berpindah ke D6. Ini gratis. Waduh, ini sih namanya penindasan ya teman-teman. Jadi di sini langkah terbaik dari hitam adalah dengan maju gajah ke G7. Untuk nantinya raja hitam bisa menghindari ancaman sekak ke F8. Ya bisa dibilang mencari lubang untuk bersembunyi ya teman-teman. Semisal pion kali pion sekak, ya seperti itu maksud saya teman-teman. Maka raja hitam bisa kabur.
Dan kita naik kuda ya teman-teman ke F3, dan jika gajah di sini makan kuda, maka kalian skak. Di sini raja tidak mungkin kabur ke petak E8 karena akan skakmat oleh gajah. Jadi di sini jelas kuda akan menutup sekaligus melepaskan diri dari ancaman pion. Ya di sini tentu kalian makan saja bentengnya. Jadi ini namanya senjata makan tuan, teman-teman. Benteng kita selamat dan kita dapat benteng hitam. Atau mungkin pada posisi ini hitam lebih memilih makan benteng. Naikkan saja kuda kalian ke petak E5 dan nanti ancaman skakmat di petak F7. Di sini hitam bila pun melindungi petak F7 dengan kuda ke H6 dan kita makan saja. Di sini gajah tidak mungkin memakan gajah karena ancaman skakmat ke petak F6. Jadi pada posisi ini tidak ada pilihan bagi hitam kecuali dengan memakan kuda. Dan lanjut kita pion kali gajah. Bila hitam menteri mengadu menteri, lanjutkan dengan skak gajah H6, kuda kali gajah, menteri makan kuda dan skak. Langkah paksaan raja F7 dan tentunya skak ster dengan gajah ke G6. Atau juga kalian bisa skak ke C4. Atau bila pion di lajur D yang menghalangi skak, maka tentunya ini hal yang sangat fenomenal dengan skakmat oleh pion. Baik teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Langkah yang terbaik untuk hitam di sini dengan kuda mengancam menteri. Dan kita gerakan menteri ke G6. Sekaligus di sini mengancam gajah ya. Dan jika gajah kali benteng, maka bajukan gajah dengan mengancam gajah ke H6. Jika gajah kali gajah, maka akan skakmat ya dengan gajah. Dan skakmat. Tentunya di sini akan makan pion untuk melindungi skakmat. Dan tinggal kalian majukan saja kuda ke G5. Dan di sini ancaman skakmat tidak akan terhindari. Tentu di sini menteri akan mengadu menteri. Kita skak dengan kuda kali benteng. Teman-teman, semisal kuda kali kuda, maka kita makan gajahnya skakmat. Misalkan raja menghindar ke petak G8, maka kita tinggal makan gajah skakmat. Atau sama saja juga bila kuda kali kuda dan kita skakmat. Jadi di sini hitam langkah yang sangat baik dan tepat adalah dengan memakan kuda dengan gajah. Dan silahkan pindahkan benteng kalian ke G1 sekaligus mengancam gajah di G7 untuk tentunya skakmat. Untuk melindunginya di sini benteng mau tidak mau harus memakan pion di H7. Dan kita mundurkan menteri ya teman-teman, mengancam gajah. Dan sekaligus benteng juga diancam dengan gajah di diagonal putih. Tentunya hitam akan melindungi dengan mengadu gajah dan gajah kali gajah. Setelah kuda kali gajah dan sekaligus ster, maka kalian skak sekaligus mengancam kuda. Dan tentunya kuda akan kembali menutup dan kalian makan saja bentengnya. Oke teman-teman, di sini kita unggul satu pion ya, dan tukaran benteng dengan kuda. Tentunya di posisi ini kalian untung ya teman-teman, dengan kalian secepatnya mengembangkan perwira kalian. Sudah jelas posisi ini dapat menguntungkan kalian dengan pengembangan perwira yang cepat dan kalian unggul 2 benteng ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan salam untuk para pencinta catur. Terima kasih.